Informasi dari ibu kota, saudara, operasi parkir liar yang digelar petugas Sudinhub Jakarta Barat bersama TNI Polri dilawan sekelompok juru parkir liar. Bahkan salah satu juru parkir liar sempat menghunus celurit untuk melawan petugas. Kalau kita pergi belanja ke supermarket atau ngambil uang di ATM, udah jadi hal yang biasa kalau kita ketemu tukang parkir liar yang mungkin kita juga bingung. Mereka itu kerjanya ngapain? Kemunculan tukang parkir ini meresahkan cukup banyak orang. Karena logikanya, buat apa kita keluar uang untuk hal yang seharusnya ini semua tuh gratis? Apalagi kalau jumlah uang yang kita keluarin untuk belanja itu nggak jauh beda sama nominal uang yang kita kasih ke tukang parkir. Hal ini sebenarnya mungkin bisa membuat calon pembeli di suatu toko justru memilih pindah ke toko lainnya yang bebas dari tukang parkir liar ini. Satu alasan kenapa kalian nggak seharusnya bayar parkir liar ini, karena si pemilik usaha atau supermarket yang kalian kunjungi itu mereka udah bayar retribusi parkir ke pemerintah. Yang mana, hal ini seharusnya memang udah gratis. Itu artinya, pajak parkir itu udah dibayar si pemilik usaha ke pemerintah daerah. Jadinya kita sebagai pengunjung nggak perlu lagi bayar parkir karena itu udah termasuk bagian dari pelayanan mereka. Bahkan tukang parkir ilegal ini sebenarnya melanggar hukum tindak pemerasan dan pengancaman pasal 368 sampai 371 KUHP. Walaupun memang mereka tidak semua memaksa secara langsung. Lagian kenapa kita harus bayar parkir ilegal ini tapi giliran ada kehilangan, mereka nggak bertanggung jawab. Menjamurnya tukang parkir ilegal ini menggambarkan kalau negara ini masih banyak budaya mirip korupsi. Karena salah satu orientasi dari praktik korupsi adalah menghalalkan segala cara. Dan apa bedanya dengan yang mencari keuntungan di tempat usaha milik orang lain? Jelas, ini termasuk ke dalam pungli dan premanisme. Mungkin ada dari kalian juga yang menganggap mengurus hal seperti ini tidak penting. Tapi apakah kalian sadar kalau secara teoris, siapa yang sangka kalau sebenarnya tukang parkir liar ini bisa merusak ekonomi negara? Sadarkah ketika tempat belanja yang ada tukang parkir liar ini menciptakan iklim ketakutan dan intimidasi? Walaupun memang gak semua dari mereka itu memaksa secara langsung. Buah hasil dari intimidasi ini akan membuat beberapa orang yang tadinya mau berkunjung malah jadi malas, dan hal ini akan merusak pendapatan si pemilik usaha. Yang mana pemilik usaha juga ada kewajiban untuk membayar pajak ke pemerintah. Kalaupun para pembeli tetap belanja tapi di tempat lain, ini bisa menciptakan kesenjangan pendapatan usaha toko yang satu dengan yang lainnya. Bahkan kemunculan tukang parkir liar ini gak cuma di supermarket atau toko-toko belanja, mereka juga ada di tempat-tempat pariwisata, karena mereka memang selalu mencari tempat yang ramai mobilitas masyarakat. Kenapa mereka ini bisa merusak ekonomi negara? Karena kemunculan mereka ini bisa membuat pengunjung jadi malas untuk berkunjung ke tempat wisata itu. Mereka harus bayar, tapi kalau kehilangan barang, tukang parkir ini nggak tanggung jawab sama sekali. Apalagi kalau tempat-tempat wisata, mereka biasanya selalu menjadikan kesempatan untuk menaikkan biaya parkirnya. Walaupun mereka nggak maksa untuk dibayar, tapi mereka selalu mengutamakan pengunjung yang bayar. Alhasil, bisa aja menciptakan kemacetan di tempat wisata tersebut. Akhirnya orang-orang udah malas duluan untuk berkunjung lagi ke tempat tersebut. Padahal sektor pariwisata itu berkontribusi juga untuk pendapatan negara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan sektor pariwisata telah menyumbangkan 4,3% dari produk domestik bruto Indonesia. Jadi intinya, uang yang seharusnya dibelanjakan untuk memutar ekonomi justru jadi terhambat karena para pelanggan malas berbelanja. Dan uniknya, baik dari kita yang resah dengan cara kerja tukang parkir liar ini yang seolah maksa walaupun gak secara langsung. Tapi banyak dari kita yang gak sadar kalau ada satu hal yang membuat tukang parkir liar ini semakin berkembang, yaitu budaya kita yang memaklumi. Kita mungkin sepakat kalau mentoleransi atau memaklumi seseorang memang hal yang mulia, tapi itu terjadi di beberapa waktu aja. Kita terlalu sering memaklumi praktik ilegal ini hanya karena nominalnya yang dianggap kecil. Padahal, ini bukan tentang nominal, tapi etika dalam mencari mata pencarian. Kita semua juga tahu kalau angka pengangguran masih tinggi dan lapangan kerja juga masih terbatas di negara ini. Kita juga sadar kalau mungkin hal ini jadi alasan mereka memilih untuk menjadi tukang parkir liar yang memanfaatkan situasi. Tapi, bukankah hal ini justru memperparah generasi muda kita yang hanya mau enaknya aja tanpa mau berusaha lebih? Bisa aja di luar sana banyak anak muda yang punya kompetensi untuk bekerja di tempat yang lebih etis, tapi karena mereka melihat kemudahan tukang parkir dalam mendapatkan uang, mereka justru berpikir untuk melakukan hal yang sama. Mungkin ini akan terdengar kejam, tapi memang secara logis, pekerjaan tukang parkir ilegal ini hampir mirip dengan pengemis yang keliling di jalan. Bedanya, tukang parkir liar ini justru lebih malas daripada pengemis. Karena kalau pengemis, mereka harus rela panas-panasan bahkan keliling di area itu dengan jalan kaki. Itu pun kalau ada yang mau ngasih. Tapi kalau tukang parkir liar ini, mereka hanya duduk di tempat teduh dan meniup peluit kalau ada kendaraan yang mau keluar. Bahkan secara perasaan, kita terdorong rasa tidak enakan untuk memberikan uang ke tukang parkir ini kan dibanding ke pengemis di pinggir jalan. Sebenarnya gak maksa, tapi merasa kayak seakan-akan dipaksa, bener ya? Itulah kenapa salah satu alasan banyak orang tertarik menjadi tukang parkir liar, karena kemudahannya dan gak perlu berusaha lebih. Peril, saya habis baca artikel pendapatan tukang parkir itu dalam sehari itu minimal 12 jam jaga itu sekitar 2.400.000. Nah untuk Peril sendiri, apakah nominalnya betul sampai segitu atau enggak? Sampai.
Jadi pendapatan sehari itu sekitar 2 jutaan lebih untuk 12 jam. Tapi kita nggak bisa hanya menitik beratkan kepada satu pihak aja atas fenomena ini. Alasan kenapa tukang parkir ilegal ini menjamur di Indonesia, karena populasi. Semakin banyaknya jumlah populasi yang tidak diikuti lapangan kerja yang terjangkau penduduk tersebut, membuat masyarakat melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya menjadi tukang parkir ilegal ini. Di sisi lain juga, peningkatan populasi akan meningkatkan mobilitas di lingkungan sekitar, yang mana mobilitas ini juga dilakukan dengan banyaknya kendaraan yang ada di negara ini. Menurut informasi yang beredar, kalau kita lihat negara-negara maju, kita nggak akan temuin profesi tukang parkir ilegal ini. Alasan utamanya karena memang jumlah kendaraan di sana itu nggak sebanyak di Indonesia. Dan kebanyakan dari masyarakat negara maju memang mereka lebih suka menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Tujuan dari video ini adalah bentuk kritik terhadap fenomena tukang parkir liar yang selama ini meresahkan banyak masyarakat. Tapi rasanya kurang etis kalau kita hanya mengkritik tanpa memberikan solusi terbaik. Dan inilah yang mungkin bisa menjadi solusi terbaik. Gue punya solusi yang muncul dari keresahan diri sendiri dengan keberadaan tukang parkir liar ini, yang kalau dipikir-pikir justru bisa merusak ekonomi negara seperti yang kita bahas tadi. Dan gak jadi masalah juga kalau kalian kurang setuju dengan solusi ini, yaitu dengan cara merekrut tukang parkir ini menjadi pegawai resmi dan menggajinya dengan cara menaikkan harga produk atau barang komersil di tempat tersebut senilai 50-100 rupiah. Mari kita berdiskusi. Dalam fenomena yang meresahkan ini, setidaknya ada 3 pihak yang terkait, yaitu masyarakat sebagai pengunjung, pemilik usaha atau pariwisata, atau tukang parkir tersebut. Gue akan jelasin kenapa solusi ini akan menguntungkan ketiga pihak tersebut. Pertama, dari pihak pemilik usaha atau pariwisata. Kemunculan tukang parkir liar yang ada sekarang ini secara nggak sadar bisa mempengaruhi pendapatan usaha mereka, di mana banyak pelanggan yang memilih pindah ke toko samping yang menjual produk yang sama, tapi bebas dari tagihan parkir liar. Dalam skema ini, jelas ini mengganggu pendapatan usaha tersebut. Mereka bisa kehilangan pelanggan yang mungkin potensial ke depannya. Selain itu dari sisi pelanggan, kemunculan tukang parkir liar yang ada sekarang ini jelas menimbulkan perasaan tidak nyaman seperti yang kita bahas tadi. Mereka juga merasa terganggu karena mereka harus keluar uang lagi, apalagi kalau nominal belanjanya tidak jauh dari biaya parkirnya. Namun, solusi yang ada saat ini seperti melarang parkir liar atau melapor ke pihak berwajib, seolah hanya menitik beratkan si tukang parkir ini, walaupun memang hal ini harus dilakukan. Gak boleh ada pungutan liar di Kabupaten Kediri. Siap. Sekarang juga hari ini harus hilang. Saya nggak mau tahu. Tapi hal ini sebenarnya nggak menyelesaikan masalah seutuhnya, karena konsekuensinya semakin banyak masyarakat yang pengangguran, yang ada malah meningkat ke kriminal. Dengan solusi yang gue berikan, harapannya bisa menguntungkan semua pihak. Dari sisi pemilik usaha, mereka nggak harus kehilangan pelanggan yang mungkin potensial ke depannya. Dari sisi pengunjung merasa nyaman karena nggak bayar parkir lagi. Dan dari segi tukang parkir pun justru mendapatkan pekerjaan yang resmi. Walaupun memang kalau dihitung jumlahnya mungkin nggak terlalu besar atau nggak sebesar kayak biasanya. Tapi bukankah hal ini lebih baik daripada sebelumnya? Selain itu dari sisi pengunjung, kenaikan 50-100 rupiah tidak akan begitu terasa berat. Apalagi kalau dibandingin bayar 2.000 rupiah per sekali belanja. Kalaupun pihak tukang parkir ini menolak karena takut pendapatannya menjadi lebih rendah, ya udah jangan beri izin mereka melakukan praktik ilegal ini lagi. Toh memang praktik ini dilarang kan?